Ada yang lebih lucu lagi nih, orang nawarin gua, lu mau nggak buka dapur untuk makan gizi bergizi gratis itu? Nawarin gua, untungnya lumayan loh. Dia bilang gini, jangan lu nggak pernah lihat gua ngoceh-ngoceh, gua paling marah itu soal proyek itu, gua bilang. Nah, kita cek bener atau enggak dengan dua program utamanya Pak Presiden yang kita elaborasi agak banyak, satu saja yang tentu teman-teman sudah banyak tahu saya membicarakannya, yaitu MBG, maling berkedok gizi. Orang Sawedil ngomong MBG, maling berkedok gizi. Kenapa kita bisa nyebut dia maling berkedok gizi? Coba kita track sebenarnya masalah MBG itu apa. Pertama, soal sumber keuangan. Sampai tahu MBG itu uangnya dari mana? APBN pasti. Tapi pos anggarannya apa tahu? Ya, MBG itu merampas anggaran pendidikan. Yang anggaran pendidikan itu diperintahkan oleh Undang-Undang Dasar pasal 31 minimal dialokasikan 20%. Kalau hari ini APBN kita 3.800, maka minimal untuk pendidikan 720 triliun. Terus tahun ini APBN kita untuk pendidikan berapa? 769 triliun. Wah, fantastis. Luar biasa besar. Tapi kalau kita zoom, ternyata dari 769, 223 triliunnya dirampas untuk MBG. Kita tanya, MBG itu program pendidikan atau program kesehatan? Kan sejak awal yang dipermasalahkan adalah persoalan stunting. Stunting itu urusannya kesehatan. Tapi kenapa justru lebih dari 60% anggaran MBG itu dari anggaran pendidikan, bukan dari anggaran kesehatan? Meskipun kita juga mengkritisi itu. Ketika MBG berjalan, BPJS BPI sempat terhentikan. Tapi sebagai mahasiswa mari kita tuntut bahwa 223 triliun itu adalah perampokan konstitusional yang inkonstitusional. Orang boleh bicara loh, MBG kan adalah bagian dari pendidikan. Orang nggak mungkin belajar sambil kelaparan, loh benar. Tapi guru-guru kita yang lebih 2 juta itu tidak sejahtera juga nggak mungkin mengajar sambil mikirin uang susu untuk anaknya. Guru-guru kita nggak mungkin juga ngajar sambil mikirin bayar listrik dan air di rumahnya, sambil mikir bayar kontrak rumahnya. Jadi prioritaslah yang kita pertanyakan. Jadi urusanmu apa? Saya gambarkan 223 triliun itu sebanyak apa. Kalau kita, ini karena mahasiswa ya, mau menggratiskan seluruh mahasiswa hari ini di Indonesia, mau dia PTN, PTKIN maupun PTS, kita hanya butuh 180 triliun. Sampai semua yang mungkin kuliah di UMK, UIN, USM, UNES, UGM, semua kampus bisa gratis hanya dengan 180 triliun. Ya, teman-teman, selamat datang kembali di channel ini. Jadi tersangka korupsi MBG, Sony Sonjaya singgung hadiah terindah. Nah, mengejutkan publik teman-teman karena mantan bos MBG ini atau kepala BGN teman-teman ya dipecat oleh Pak Prabowo Subianto, dan sehari setelah itu ya mantan bos MBG ini yaitu Dadan Indrayana ditangkap oleh atau dijadikan tersangka oleh kejaksaan dalam kasus korupsi pengelolaan MBG. Nah, kita lihat di sini teman-teman bagaimana yang disampaikan oleh Sony Sonjaya ini. Apa hadiah terindah itu? Katanya di sini dia menyinggung hadiah terindah sesudah menjadi tersangka. Pesan khusus disampaikan oleh ex-wakil kepala Badan Gizi Nasional BGN yaitu Sony Sonjaya yang telah ditetapkan menjadi tersangka tindak pidana korupsi tata kelola program makan bergizi gratis MBG di Badan Gizi Nasional BGN di tahun periode 2025 sampai 2026. Teman-teman, sebelum resmi ditahan,
Sony rupanya sempat mengunggah sebuah foto kertas tulisan tangannya di akun Instagramnya. Nah, apa foto yang diunggah oleh Sony ini teman-teman sebelum dirinya ditahan oleh kejaksaan atau sebelum ya dia ditetapkan sebagai tersangka? Ini sangat menarik. Nah, ini yang disampaikan kepada yang terhormat Ibu Naning SD yang selamat atas jabatan baru sebagai Kepala BGN. Terima kasih atas hadiah terindah yang diberikan kepada saya, tulis Sony dalam unggahannya Kamis 4 Juni 2026. Nah, ini teman-teman ya, dia mengucapkan selamat karena Ibu Naning SD yang ini ya terpilih sebagai Kepala BGN baru menggantikan Dadan Indrayana. Dia mengucapkan selamat dan dia juga ya Sony ini menyampaikan terima kasih kepada SD yang ya atas hadiah terindah yang diberikan kepadanya. Nah, yang menjadi pertanyaannya adalah apa itu hadiah terindah dari SD yang diterima oleh Sony? Ini menjadi perhatian publik dan publik menjadi penasaran akan hal ini teman-teman. Tulisan terima kasih atas hadiah terindah seakan menyimpan makna khusus yang disampaikan Sony. Namun dalam caption foto tersebut, Sony mendoakan Naning SD yang bisa diberikan kekuatan dan kemudahan dalam memimpin BGN. Teman-teman, sebuah kebahagiaan melihat sahabat dan rekan yang baik mendapatkan amanah yang lebih besar untuk mengabdi kepada bangsa. Selamat atas jabatan baru sebagai Kepala Badan Gizi Nasional. Semoga senantiasa diberikan kesehatan, kemudian kekuatan dan kemudahan dalam menjalankan tugas, tulis Dadan. Teruslah menjadi pribadi yang membawa manfaat bagi banyak orang. Doa terbaik selalu menyertai setiap langkah pengabdian untuk Indonesia lanjutnya. Nah, itu teman-teman tentang ucapan selamat ya dari mantan Kepala BGN ya kepada Naning ya. Oke. Kita lihat di sini teman-teman ya. Ini semakin publik mencari tahu bagaimana dengan rekam jejak dari Naning SD yang ini, karena dialah yang membawahi nantinya MBG teman-teman. Nah, di sini dikatakan senyum Sony Sonjaya tersangka korupsi MBG surati Naning SD yang terima kasih atas hadiah indah. Kejaksaan Agung berhasil menguak kasus korupsi program makan bergizi gratis MBG. Dadan Indrayana, Lodewijk Pusung, dan Sony Sonjaya pun resmi ditetapkan sebagai tersangka pada Rabu 3 Juni 2026. Sehari sebelumnya mereka telah dicopot Presiden Prabowo Subianto dari struktur kepemimpinan Badan Gizi Nasional BGN. Kemudian Dadan Indrayana didepak dari kursi Kepala BGN, sedangkan Lodewijk Pusung dan Sony Sonjaya lengser dari jabatan Wakil Kepala BGN. Kemudian Presiden Prabowo Subianto kemudian menunjuk Naning SD yang sebagai Kepala BGN baru. Nah, sementara jabatan Wakil Kepala BGN di Ampu Agustina, Arumsari, dan Maijen TNI Trenggono. Kemudian Dadan Indrayana, Lodewijk Pusung, dan juga Sony Sonjaya kini dijerat dengan pasal 603 dan 604 junto pasal 20 Undang-Undang 1 tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Saat berhadapan dengan awak media, Dadan Indrayana yang memakai rompi tahanan kejagung dan tangan diborgol tampak lesu. Namun berbeda halnya dengan Sony Sonjaya, mantan perwira tinggi Polri itu masih bisa tersenyum. Bahkan akun Instagram Sony sempat mengunggah surat untuk Naning SD yang seperti apa isinya. Surat Sony Sonjaya untuk Naning
SDYang. Momen 3 mantan pejabat Badan Gizi Nasional BGN mengenakan rompi tahanan Kejaksaan Agung Kejagung usai jadi tersangka kasus korupsi makan bergizi gratis MBG jadi sorotan. Ketiga mantan pejabat BGN tersebut yakni Dadan Hindrayana, Lodewijk Posong dan Sony Sonjaya terlihat santai saat dipakaikan rompi tahanan dan borgol di tangan. Bahkan terlihat Sony Sonjaya sempat melayangkan senyuman saat dipotret setelah mengenakan rompi tahanan Kejagung. Aksi Sony Sonjaya yang tersenyum itu pun ramai dikomentari oleh netizen. Ia semakin diperbincangkan lantaran postingan terbarunya di media sosial. Oke. Kemudian kita lihat di sini teman-teman, bagaimana dengan perhatian netizen terhadap Sony Sonjaya ini yang telah ditetapkan tersangka dalam kasus korupsi makan bergizi gratis. Ya, setelah ditahan Kejagung, Sony mengejutkan publik lantaran mendadak membuat postingan di akun Instagramnya. Dalam unggahan tersebut, Sony secara khusus membagikan surat yang ia tujukan untuk kepala BGN yang baru, yakni Nani SDYang. Surat khusus untuk Nani, Sony mengurai ucapan terima kasih atas hadiahnya. Sony juga mengucapkan selamat atas jabatan baru yang diemban Nani. Kemudian, kepada yang terhormat Ibu Nani SDYang, selamat atas jabatan baru sebagai Kepala BGN. Terima kasih atas hadiah indah yang telah diberikan kepada saya, tulis Sony. Bukan cuma surat, Sony juga menuliskan nasihatnya untuk Nani setelah menjabat jadi Kepala BGN. Nah, sebuah kebahagiaan melihat sahabat dan rekan yang baik mendapatkan amanah yang lebih besar untuk mengabdi kepada bangsa. Selamat atas jabatan baru sebagai Kepala Badan Gizi Nasional. Semoga senantiasa diberikan kesehatan, kekuatan, dan kemudahan dalam menjalankan tugas. Teruslah menjadi pribadi yang membawa manfaat bagi banyak orang. Doa terbaik selalu menyertai setiap langkah pengabdian untuk Indonesia, tulis Sony Sonjaya dalam captionnya. Mantan pimpinan BGN jadi tersangka. Untuk diketahui, 3 mantan pimpinan BGN resmi jadi tersangka kasus MBG. Mereka yakni Dadan, kemudian Sony dan Lodewijk disangka melanggar pasal 603 dan 604 junto pasal 20 Undang-Undang 1 tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Sebelum menetapkan ketiga mantan pejabat BGN tersebut jadi tersangka, Kejagung sempat menggeledah kantor BGN sejak Rabu dini hari. Dadan, Sony, dan Lodewijk ditetapkan sebagai tersangka hanya 1 hari setelah mereka dicopot oleh Presiden Prabowo Subianto. Pada Selasa 2 Juni 2026, Menteri Sekretaris Negara Hadi Prasetyo mengatakan atau mengonfirmasi hal itu. Nah, itu teman-teman mengenai penetapan tersangka ya bos-bos BGN ini, ya mantan bos ya. Dan tentu kita mengharapkan kepada pimpinan BGN sekarang ini yang nantinya akan mengelola MBG ini supaya jangan mengikuti ya alur cerita dari ya mantan bos yang lama BGN. Ya, tentu Anda dipercaya oleh Pak Presiden Prabowo Subianto karena Anda memiliki integritas yang kuat dan mudah dipercaya. Ya, jangan mengikuti jejak mereka.